Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi tema 5, subtema 1 dengan pembelajaran kedua. Di mana pada pembelajaran kedua ini kita akan membahas 3 materi. Di mana 3 materi tersebut berasal dari muatan pelajaran bahasa Indonesia, SBDP, dan ilmu pengetahuan alam. Di mana bahasa Indonesia kita akan belajar menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, ini materi yang pertama. Kemudian materi keduanya adalah lagu bertangga nada mayor. Ini dari materi SBDP, muatan pelajaran SBDP. Sedangkan materi yang terakhir dari muatan pelajaran IPA adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi ternyata hewan itu dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Simak videonya baik-baik, cermati dalam menyaksikannya agar kamu dapat memahaminya dengan sempurna. Yuk sama-sama kita bahas materinya. Materi pertama adalah muatan bahasa Indonesia ya, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.7 dan 4.7, di mana materinya tadi seperti yang saya sudah utarakan di awal, yaitu menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, ide pokok itu sama halnya artinya dengan gagasan pokok. Jadi kalau nanti ditanya gagasan pokok ya termasuk ide pokok artinya, atau kalimat inti ya, karena di sini ada artinya ya, seperti yang tertera pada layar HP atau laptop Anda. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nah, suatu teks itu terdiri dari beberapa paragraf ya. Nah, paragraf itu setiap paragrafnya ada yang termasuk di dalamnya ide pokok. Nah, ide pokok itu biasanya hanya satu kalimat dalam satu paragraf. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, jadi gagasan dasar dalam mengembangkan suatu kalimat adalah ide pokok. Sedangkan untuk menentukan ide pokok, untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Nah, dengan seksama itu berarti dengan cermat, dengan teliti dari awal hingga akhir paragraf. Nah, itu dengan seksama. Pahami dulu bacanya. Kalau belum paham, diulang lagi bacanya, maka kamu akan menemukan ide pokok dalam suatu kalimat atau paragraf. Nah, di sini yang kita bahas adalah teks non fiksi. Nah, kamu baca terus berulang-ulang, nanti kamu akan menemukan yang namanya ide pokok. Jangan sampai tertukar ya, ide pokok bukan. Nah, termasuk artinya juga gagasan pokok. Karena satu orangnya hanya saja panggilannya berbeda. Di slide selanjutnya, slide yang saat ini kita lihat adalah latihan soal untuk pembelajaran pada video kali ini, di mana latihannya hanya terdiri dari 3 soal ya, hanya terdiri dari 3 soal, dan berada soal-soal tersebut adalah diambil dari video pembelajaran ini. Oleh karena itu, usahakan latihannya dikerjakan sesuai dengan perintahnya, dan jawab pertanyaan ini dengan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Karena kalau kamu meminta bantuan dari orang lain, maka sama halnya kamu tidak mau mendukung diri kamu untuk berkembang. Simak latihannya, cermati dulu soalnya, baru kamu jawab. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu materi kedua. Materi kedua ini adalah muatan pelajaran SBDP dengan KD kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, muatan SBDP ini kita akan belajar materinya lagu bertangga nada mayor. Nah, ciri-cirinya lagu bertangga nada mayor antara lain sebagai berikut. Nah, sebenarnya ini materinya sudah berulang ya. Ada di bab keempat, bukan bab keempat, ada di tema 4 dan tema 3. Materinya hanya mengulang sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah.
walaupun hanya mengulang, kita tetap akan membahasnya. Ciri-ciri dari lagu bertanda nada mayor yang pertama ada 4 ya. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. Nah, optimis dan penuh keyakinan itu ciri lagu tangga nadanya tangga nada mayor. Yang kedua adalah dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Nah, ada 2 nih ya. Udah optimis, riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat ciri khasnya. Yang ketiga adalah ciri-cirinya diawali dan diakhiri dengan nada do. Do itu berarti nada pertama. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Jadi inilah ciri-ciri dari lagu bertangga nada mayor. Nah, jangan sampai keliru nih, atau jangan sampai salah dalam menentukannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah jarak atau interval nadanya, yaitu 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nah, itu adalah ciri-ciri yang terakhir tuh dalam tangga nada mayor. Jangan sampai salah, karena tangga nada itu ada 2 ya. Ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Di sini kita membahasnya tangga nada lagu bertangga nada mayor. Ada 4 hal ini ciri-cirinya. Usahakan dibaca saja, nanti dengan sering kamu baca dari video ini kamu akan sendirinya akan menghafal di dalam otak kamu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah lagunya ya. Lagu tadi dari bertangga nada mayor, maju tak gentar contohnya. Nah, kalau kamu bisa menyanyikan atau kita mau menyanyikan bareng, kita mulai dari ketukan ketiga. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, itu adalah tangga nada mayor. Jadi contoh lagu tangga nada mayor adalah maju tak gentar, dinyanyikan dengan riang, gembira, penuh dengan semangat. Jadi ciri khas dari lagu tangga nada mayor. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu materi ketiga dengan muatan ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, di mana materinya adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Nah, hewan-hewan, ternyata ada beberapa jenis makanan. Kalau sebelum-sebelumnya di pembelajaran 1 kita sudah membahasnya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya atau jenis makanan hewan. Tapi di dalam pembelajaran 1 kita sudah membahas hanya 3 saja ya. Hanya 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Tapi di sini lebih banyak lagi, lebih terperinci lagi, yaitu ditambah dengan insektivora. Makanya kita akan membahas satu persatu dari pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah hewan herbivora. Nah, hewan herbivora itu kelompok hewan pemakan tumbuhan ya. Bisa daun, tumbuhan itu bisa di dalamnya daun, batang, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah, itu termasuk kategori hewan pemakan tumbuhan. Nah, ciri khasnya atau biasa disebut dengan herbivora. Nah, gigi serinya tuh berbentuk seperti ini. Ini gigi serinya, ini gigi gerahamnya. Ini ciri khas dari bentuk gigi hewan herbivora. Nah, contohnya adalah sapi, kerbau, dan kelinci. Sebenarnya masih banyak contohnya. Bisa kuda, bisa gajah, bisa burung. Nah, termasuk adalah contoh hewan herbivora. Jadi kalau kamu mau mencontohkan, boleh
mencontohkan atau menyebutkan contoh-contoh hewan yang lain selain hewan yang di sini. Selama dia memakan tumbuhan, maka dia termasuk hewan herbivora. Nah, ini rangka dari gigi. Nah, gigi hewan herbivora. Kemudian yang kedua adalah hewan karnivora. Nah, hewan karnivora itu adalah kelompok hewan pemakan daging. Nah, ini bentuk giginya ya. Bentuk gigi hewan karnivora. Di sini ada gigi taringnya panjang ya. Jadi ada gigi taringnya panjang. Contohnya adalah hewannya singa dan harimau. Nah, kalau dilihat dari bentuknya begini, nah ini lebih persis. Contohnya adalah hewan singa nih. Hewan singa atau harimau. Persis dua contoh yang saya tuliskan di sini. Taringnya panjang ini dimiliki oleh dua hewan singa dan harimau. Contoh hewan karnivora, hewan pemakan daging atau hewan lain. Kemudian yang ketiga adalah omnivora atau kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain ya. Kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain atau pemakan segala. Nah, bentuk gigi hewan omnivora pertama adalah memiliki gigi seri di depan. Kemudian gigi taring, dia memiliki gigi seri, memiliki gigi taring, kemudian memiliki gigi geraham. Beda dengan kelompok hewan herbivora. Hewan herbivora kalau kita saksikan dalam slide ini nggak memiliki gigi taring dia. Nah, begitu juga dengan karnivora. Apa bedanya karnivora? Herbivora dengan karnivora di sini jelas. Kalau herbivora nggak memiliki gigi taring, sedangkan karnivora memiliki geraham sama ya, kayak hewan herbivora. Sedangkan omnivora lebih lengkap lagi bentuk giginya. Ada gigi geraham, ada gigi taring, kemudian juga ada gigi seri di bagian depannya. Ini contoh hewannya adalah tikus. Nah, tikus itu hewan pemakan segalanya, bukan hanya hewan atau tumbuhan saja, melainkan semuanya bisa dimakan. Kalau di rumah kita pintunya terbuat dari triplek, nah bisa jadi dimakan tuh sama dia, karena semuanya dimakan. Kalau sama tikus dimakan semuanya, kabel pun dimakan, termasuk kabel ya, karena tikus adalah hewan pemakan segalanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari jenis makanan hewan berdasarkan jenis makanannya adalah insektivora. Nah, insektivor atau insektivora itu sama aja, adalah kelompok hewan pemakan serangga. Contohnya adalah cicak, tokek, dan laba-laba. Cicak makan nyamuk, makanya dia pemakan serangga. Tokek pun memakan serangga-serangga kecil. Laba-laba pun begitu, memakan serangga-serangga kecil. Contohnya atau ciri khasnya di sini kalau kita lihat gambarnya adalah gambar dari tokek ya, tokek. Hewan insektivora memiliki lidah yang lengket dan panjang. Nah, ini contohnya. Lidah yang lengket dan panjang itu bisa dimiliki oleh tokek atau cicak. Karena dengan lidah yang panjang dan lengket itu untuk menangkap mangsanya fungsinya. Nanti di kelas 6 kamu akan mempelajarinya lebih jauh lagi dari materi yang saat ini kita bahas. Mudah-mudahan masih dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran di kelas 6 nanti. Inilah contoh ya, atau pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan yang kamu sedang saksikan. Ada 4, jangan lupa: herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Jadi ada macam-macam, ada 4 jenis macam hewan berdasarkan jenis makanannya kalau dikelompokkan. Demikianlah pembelajaran kita pada pembelajaran 2, subtema 1, tema 5 pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kamu dan menambah wawasan kamu. Usahakan seperti halnya yang kamu sudah saksikan tadi, bahwa di dalam video ini ada latihan soalnya. Jawablah latihan tersebut dengan baik. Usahakan jawabannya berdasarkan dari hasil kamu kerja sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.